Ustadz, saya pernah dengar seseorang boleh berdusta dalam 3 hal. Salah satunya berdusta untuk menyenangkan pasangan. Pertanyaannya, bolehkah saya berdusta terhadap pasangan saat ingin poligami? Dari tadi bahasan kita hati, pertanyaan antum poligami. Dari tadi kita jalan maksiat, ketaatan, semangat hati. Subhanallah. Tercipta dari apa hati antum itu? Sebanyak ini bahasan syariat. Pertanyaan pertama poligami. Capek saya ngomong itu, nggak bahas. Ini bukan pertanyaan, ini namanya surat. Kita pertanyaan bukan surat. Bacanya aja butuh waktu, belum memahaminya. Bagaimana kalau seseorang ingin meminjam uang buat keperluan dan anak tidak bisa meminjamkan? Tidak ada masalah, karena meminjamkan uang kepada orang itu tidak wajib. Hukumnya sunnat. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang wajib itu zakat. Yang wajib itu memberi nafkah ke orang tua kalau orang tua membutuhkan nafkah. Memberikan nafkah kepada anak dan istri itu hukumnya wajib, tidak dikerjakan berdosa. Adapun meminjamkan ke orang lain tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi saya tidak pinjamkan, dia marah Ustaz. Dia yang harus diperbaiki, ajak ke dokter. Allahu a'lam. Ketika kita sudah membaca Al-Quran setiap hari, rajin berpuasa dan sholat malam, namun hati masih saja kotor, berpenyakit-penyakit hati, bagaimana memperbaiki diri Ustaz? Boleh jadi baca Al-Qurannya belum benar. Kenapa? Baca doang, gak tahu artinya. Kalau baca doang gak tahu artinya, bagaimana Al-Quran itu akan memberikan pengaruh kepada hati? Cobalah. Al-Quran itu mempengaruhi kepada hati dengan makna-maknanya, bukan kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu baca Al-Quran, baca juga buku tafsir, Pak sehingga Anda tidak hanya membaca ayat-ayat dan kalimat-kalimatnya saja, tapi kemudian Anda pelajari apa isi kandungan ayat ini, saya disuruh ngapain, saya dilarang apa. Gitu loh. Anda sudah sholat 5 waktu, sholat malam, tapi belum juga bisa hati itu berhenti dari maksiat, karena sholatnya tidak seperti sholat yang Allah inginkan. Karena kalau sholat seperti sholat yang Allah mau dan Allah inginkan, pasti berhenti dari maksiat, itu pasti. Allah yang menjamin. Wa aqimis salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholatnya gak benar. Kenapa sholatnya gak benar? Ya banyak hal. Pertama, tidak khusyuk. Yang kedua, ria. Yang ketiga, gak ngerti bacaan sholat. Gak ngerti bacaan sholat pun punya pengaruh loh Pak. Karena gak ngerti bacaan sholat akan membuat kita tidak khusyuk. Kadang ruku asal-asalan, sujud asal-asalan, pakaian asal-asalan. Banyak orang sholat, muslim sholat, pakaian asal-asalan, sempit, pendek, laki-laki terutama. Yang wanita transparan.
Sehingga sholat itu belum sebenar-benar sholat yang Allah dan Rasulnya mau. Akhirnya tidak punya efek kepada sifat. Tapi kalau dia benar-benar sholat akan punya efek kepada sholat, kepada sifat. Panjang ini ceritanya nanti, cukup segitu aja dulu. Pertanyaan yang lain banyak. Bagaimana caranya agar iblis atau syaitan tidak bisa membisikkan hal yang buruk kepada kita? Bagaimana caranya agar iblis dan syaitan tidak bisa membisikkan hal yang buruk kepada hati kita? Ana pun nggak tahu caranya gimana. Pertanyaan antum aneh-aneh. Gimana caranya supaya iblis nggak bisa membisikkan kepada? Gimana caranya Ustaz? Gimana caranya coba? Antum bisa pasang lakban di mulut setan iblis itu. Barangnya nggak nampak. Allahu a'lam. Apakah hati dan kolbu itu berbeda? Begini Pak, mata ini dia mata, tapi ada mata lain yang bukan mata ini, betul tak? Betul tak? Hah? Ada nggak mata lain selain mata ini? Disebut mata hati. Sehingga mata ini bisa tertipu, ini kadang-kadang enggak. Engkau ada dua, engkau yang casing dan engkau yang di dalam. Berbeda. Saya ini saya, namun ini luarnya. Ada saya lagi, saya yang di dalam. Hati dan kolbu begitu. Ada yang nampak, ada yang di dalamnya. Semoga antum faham. Bagaimana hubungan suami istri yang suaminya sering kali mengucapkan kata cerai dan pisah, namun tidak mengucapkan kalimat talak? Talak itu cerai. Oh boy. Talak itu cerai, cerai itu talak. Talak bahasa Arab, cerai bahasa Indonesia. Dia sering mengucapkan kata-kata cerai namun tak pernah mentalak. Gitu. Sama dengan dia sering bawa mobil tapi nggak pernah nyetir. Gimana memahaminya coba? Dia sering bawa mobil, dia yang bawa mobilnya, tapi dia nggak pernah nyetir. Coba pahami, gimana caranya? Kalau dia katakan cerai, betul talak. Pokoknya kita bercerai sekarang, udah talak itu namanya. Aku ceraikan kamu, talak itu namanya. Kita pisah saja, niatnya menceraikan, talak itu. Pergi kamu ke rumah orang tuamu, maksudnya menceraikan, talak itu sudah. Walau tidak jelas kata-kata cerainya dan talaknya, tapi maksudnya itu. Berangkat kamu dari rumah ini, sekarang ini, maksud hatinya menceraikan, itu cerai sudah. Itu talak sudah. Karena talak terbagi dua. Talak dengan kata-kata jelas, itu jatuh, tak perlu niat. Saya emosi Ustaz, ya gak apa-apa emosi, tapi talak jatuh. Karena engkau ucapkan dengan kalimat yang jelas. Pokoknya hari ini saya talak kamu, sambil emosi dia. Jelas kan? Saya talak kamu, jelas. Berarti talak jatuh. Saya gak niat Ustaz, gak perlu niat. Kalimatnya sudah jelas. Tapi kalau kalimatnya nggak jelas, keluar kamu dari rumah ini, nggak jelas. Tapi maksudnya mentalak, jatuh talak. Tapi kalau keluar kamu dari rumah ini, maksudnya tidak mentalak, tidak talak. Balik kamu ke rumah orang tuamu. Istrinya bilang, kenapa saya harus keluar dari rumah? Saya ceraikan kamu. Ini rumah saya, kamu yang keluar. Allahu Akbar.
surat khusus. Bagaimana seorang muslim yang menolak syariat Allah seperti jihad, faraid, ta'addud lagi. Apakah hatinya kotor? Menolak syariat jihad, menolak faraid, menolak ta'addud, betul-betul menolak ya, tak setuju. Saya tak setuju dengan hukum itu. Itu hukum menzolimi misalnya. Hatinya kotor. Bagaimana seorang muslimah yang tidak berkenan di ta'addud, tapi bukan menolak syariat tersebut, apakah hatinya juga kotor? Belum tentu. Belum tentu. Karena belum tentu semua syariat ya, yang kita tidak menolaknya tapi kita belum bisa melakukannya berarti salah, belum tentu. Kata seorang wanita kepada suaminya, "Abang, saya tahu itu syariat Allah, saya tahu Allah menyuruh, namun saya belum bisa untuk melakukannya karena saya belum punya duit. Berhaji itu butuh duit." Antum poligami kan? Ana maksudnya haji loh. Saya maksudnya haji. Saya tidak menolak hukum haji. Haji itu perintah Allah. Namun saya belum bisa melakukannya karena saya belum punya duit, kata istrinya. Betul gak itu? Betul gak? Betul. Sama dengan yang tadi. Saya tidak menolak syariat itu. Saya tahu itu perintah Allah, namun saya belum bisa mengerjakannya. Coba latih diri saya untuk bisa menerimanya. Berarti dia tidak nolak, cuman berat mengerjakan. Ya berat, memang berat kok. Antum nggak pernah jadi wanita aja sih nggak merasakan berat. Berat. Saking beratnya ada orang yang poligami bilang don't follow me gitu. Karena tahu beratnya ta'addud di zaman sekarang. Ada yang sukses Ustaz, itu tuh nggak cerita kepada antum penderitaan. Makanya tuh nggak tahu. Coba duduk sama dia suatu saat, tanyakan penderitaannya. Insya Allah antum lebih selamat. Jadi kalau istri belum mau, bukan menolak, bukan mengatakan ini syariat menzolimi wanita dan semacamnya, maka itu bukan kesalahan. Dalam arti kata bukan menolak itu sebenarnya, belum sanggup. Sama dengan antum tidak menolak perintah tahajud namun belum sanggup mengerjakannya, betul? Antum tidak nolak, itu syariat Allah. Sama dengan antum tidak menolak hukumnya puasa Daud, namun antum belum sanggup mengerjakannya. Belum sanggup, mau gimana? Kenapa wanita terus yang dituding? Itu kan syariat, harusnya sanggup. Ayo, istrinya minta puasa Nabi Daud, itu kan syariat, harusnya sanggup. Itu gimana coba? Kita kadang-kadang memakai hukum syariat semaunya kita. Ketika dibalikkan ke kita, kita nolak. Maka kalau dia hatinya tidak menolak hukum Allah, namun masih berat mengerjakan, belum sanggup mengerjakan, itu bukan berarti menolak. Wallahu a'lam. Oh, udah tadi. Pertanyaan pertama yang tidak kita jawab tadi. Sampai di sini pertemuan kita berkesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita orang yang peduli kepada diri kita sendiri, dan hati kita adalah diri kita sendiri. Kalau hati itu baik, maka mata akan baik, telinga akan baik, lisan akan baik, kaki akan baik, tangan akan baik. Tapi kalau dia kotor, maka kotor juga. Kalau hati baik, dia akan mencari orang-orang baik untuk bersahabat dengannya.
Kalau hati baik akan mencari tempat-tempat baik untuk dia banyak berada di situ. Makanan-makanan baik pun akan dia cari. Dia akan jauh dari tontonan-tontonan buruk, pembicaraan-pembicaraan buruk, tongkrongan-tongkrongan buruk, dan yang lainnya. Semoga kita bisa berbenah hati, karena berbenah hati adalah berbenah diri. Dan Allah berfirman tentang hari akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, tidak juga bermanfaat anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kenapa hanya hati yang disebut? Taulah kita jawabannya. Hati pemimpin anggota tubuh. Kalau hatinya sudah selamat, maka matanya selamat, telinganya selamat, lisannya selamat, kakinya selamat, tangannya selamat. Tapi kalau hatinya tidak selamat juga matanya, telinganya, dan seterusnya. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan semoga Allah bukakan untuk kita pintu surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.